Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3110-3112. Seharusnya bukan mereka, semuanya tetap waspada. Lionel sedikit mengernyit. Segera, langkah kaki yang berisik semakin dekat, disertai dengan keluhan. Tempat apa ini? Kelihatannya sangat hijau dan teduh, lingkungannya sangat bagus, tapi bahkan tidak ada makhluk hidup yang tidak bernyawa, dan saya kehilangan 2 orang. Suara kutukan dan keluhan membuat Dave dan Julian saling melirik. Mereka tahu dari suaranya bahwa itu adalah Tiago yang datang. Dengan munculnya sosok Tiago, lebih dari selusin orang mengikutinya. Orang-orang ini juga berkeliaran di sekitar pulau kecil dan berkumpul untuk sementara, lagi pula, Tiago kuat, dan ada banyak orang di Tiago, jadi Tiago adalah pusatnya. Tuan Muda Zhou, lihat ke depan. Seseorang tiba-tiba berteriak. Altar, ini altar, ada altar di sini, pasti ada sesuatu yang bagus. Seseorang juga berteriak kegirangan. Dan masih ada orang yang hendak berlari menuju altar. Tapi Tiago menghentikannya. Semuanya, bahkan tidak ada satu semut pun di pulau kecil ini, tetapi sebuah altar tiba-tiba muncul. Kita harus membagi sama rata, jangan merusak perdamaian. Tiago berkata dengan lantang. Kita semua mendengar pengaturan Tuan Zhou. Tentu saja, kita adalah satu kelompok sekarang. Saat kita berkumpul, harmoni adalah hal yang paling penting. Semua orang bergema. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Lagi pula, orang-orang ini berkelompok untuk sementara dan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Di dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar berbagi manfaat secara setara? Jika harta tidak mahal, tidak masalah. Jika itu harta yang sangat berharga, jika itu adalah harta yang berharga, orang-orang ini pasti akan memperjuangkannya dengan gila-gilaan. Siapa yang terlalu bodoh untuk membaginya secara merata? Tiago juga seperti cermin terang di hatinya, alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menstabilkan orang-orang ini terlebih dahulu, lagi pula, dia adalah yang paling kuat di antara kelompok orang ini. Jika benar-benar ada harta, bukan dia yang memutuskan. Tiago dan yang lainnya berjalan menuju altar dengan hati-hati, mereka sangat berhati-hati pada awalnya, tetapi mereka sangat santai ketika melihat altar itu rusak dan kecil, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Altar ini sepertinya dibangun oleh suku tertentu. Harta macam apa yang bisa ada? Sepertinya sudah bertahun-tahun, dan mungkin tidak ada apa-apa. Seseorang melihat ke altar dan kecewa. Aku akan naik dan melihat. Pada saat ini, seorang biksu dengan bekas luka di wajah kirinya melompat ke atas altar. Sekilas dia melihat batu segel asli, pada saat ini, batu segel asli memancarkan cahaya redup, dan rune yang terukir di atasnya terus beredar. Melihat pemandangan ini, mata biksu itu tegak. Ada harta karun di altar ini. Teriak biksu itu. Begitu mereka mendengar ada harta karun, semua orang bergegas menuju altar. Ketika mereka melihat batu segel asli, mereka juga kaget, tidak ada yang mengira akan ada batu seperti itu di altar yang bobrok. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki mantra formasi yang diaktifkan oleh manusia, jadi mereka tidak tahu rune apa yang diukir di batu kasar itu. Batu ini sekilas terlihat seperti harta karun, apa yang tergambar di atasnya. Seseorang sangat penasaran, dan mau tidak mau menjangkau dan menyentuhnya. Tetapi ketika dia menyentuh batu segel asli, kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan biksu itu. Melihat ini, semua orang bergegas menjauh dari batu segel asli dengan ketakutan, dan melihatnya dengan heran. Aku tidak berharap batu ini memiliki serangannya sendiri. Itu pasti terdapat harta karun. Kita harus menemukan cara untuk mengambilnya. Tiago menatap batu segel asli dengan mata cerah. Jika ini bisa diukir menjadi senjata, itu pasti yang terbaik. Aku belum pernah melihat batu seperti ini. Seseorang bergema. Tapi karena batu segel aslinya agresif, tidak ada yang berani mencobanya dengan santai. Saat ini, Dave dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh tampak sedikit cemas. Orang-orang ini idiot. Itu adalah batu segel asli. Jika Anda memindahkannya dengan santai, akan merepotkan untuk melepaskan benda yang disegel. Tuan Chen, apakah kita ingin menghentikan mereka? Dave merenung sejenak, lalu mengangguk, oke, ayo keluar dan beritahu para idiot ini bahwa batu ini tidak bisa dipindahkan begitu saja. Setelah selesai berbicara,
Dave memimpin Lionel dan yang lainnya keluar. Tiago memimpin orang-orang untuk berpikir tentang cara mengambil batu itu, dan dia sedikit terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan Dave dan yang lainnya muncul. Kenapa kamu di sini? Tiago tahu bahwa Dave dan yang lainnya pergi dengan kura-kura suci, dan tiba-tiba datang ke pulau kecil ini. Tiago, batu itu adalah batu asli segel. Itu menggambarkan formasi segel. Anda tidak dapat memindahkannya dengan santai, dan Anda tidak tahu apa yang disegel di bawahnya. Jika itu adalah monster yang menakutkan, orang-orang ini akan mati. Dave berkata kepada Tiago, memperingatkannya. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Dave, mereka menjauh dari batu segel asli. Melihat ini, Tiago buru-buru berkata, kamu tidak perlu mendengar kentutnya, dia hanya ingin mencegah kita mendapatkan batu ini. Mereka menjaga di sini secara diam-diam, dan mereka juga ingin mendapatkan batu ini. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Tiago berkata, para biksu yang percaya pada Dave pada awalnya mulai meragukan motif Dave. Tiago, saya mengatakan ini untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda bersikeras menyentuh batu segel asli, saya tidak peduli. Jika Anda melepaskan monster itu pada saat itu, maka Anda akan mati. Setelah Dave selesai berbicara, dia melangkah ke samping, dan memang tidak berhenti. Kali ini, Tiago juga sedikit ragu. Tapi melihat batu dengan cahaya redup di depannya, Tiago masih tidak bisa menahannya. Aku tidak percaya omong kosongmu, aku akan mendapatkan batu ini hari ini, jika ada orang lain yang menginginkannya, biarkan aku melakukannya bersama. Tiago melirik ke banyak biksu dan berkata. Segera, seseorang tidak tahan godaan dan berdiri di samping Tiago, berencana mengikuti Tiago untuk mengambil batu itu. Karena batunya agak besar, Tiago berencana membombardir batu itu menjadi potongan-potongan kecil dan mengambilnya. Di dalam batu ini, kekuatan spiritual meluap, itu jelas merupakan harta karun. Mari kita serang bersama dan hancurkan batu ini, sehingga kita bisa membaginya secara merata. Untuk orang-orang pengecut itu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepotong. Kata Tiago dengan mendengus dingin. Tiago dan yang lainnya mulai mengumpulkan kekuatan, siap menyerang batu segel asli. Dave memperingatkan, ayo bersembunyi dan lihat apa yang disegel di bawah batu segel asli. Dave membawa Lionel dan yang lainnya untuk menghindarinya. Apa selanjutnya? Lakukan. Tiago berteriak keras, dan beberapa biksu mulai melakukannya bersama. Kekuatan besar berayun keluar dari telapak tangan semua orang, langsung menuju batu segel asli. Boom! Dengan suara keras, batu segel asli hancur oleh pengeboman, dan batu-batu yang berserakan menutupi tanah. Hanya saja tidak ada rune yang mengalir di bebatuan yang pecah ini, dan tidak ada kekuatan spiritual yang meluap. Awalnya, ini semua mengandalkan formasi penyegelan, tetapi formasi pertama dipatahkan secara paksa, dan itu menjadi batu biasa. Tiago sedikit tercengang melihat puing-puing di tanah, dan itu hanyalah batu biasa. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras lainnya, dan seluruh altar mulai runtuh, dan semua orang melompat dengan tergesa-gesa. Setelah altar runtuh, sebuah lubang gelap muncul, tak berdasar, dan dari lubang itu, semburan aura menakutkan terus menyebar. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi tegang, dan sekarang mereka percaya bahwa batu ini memang batu penyegel yang asli, dan ada sesuatu yang disegel di bawahnya. Banyak biksu memancarkan kesadaran spiritual dan merasakan ada yang ada di dalam gua. Tiba-tiba, awan kabut hitam muncul dari dalam gua, dan kemudian kabut hitam itu menyebar, dan memulai serangan membabi buta terhadap para biksu di sekitar altar. Melihat ini, Tiago dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mulai bergulat dengan kabut hitam. Apa itu? Dave dan yang lainnya, dari jarak jauh, melihat ada kabut hitam. Roh jahat, itu adalah roh jahat. Lionel tiba-tiba mengerutkan kening. Roh jahat. Dave terkejut. Itu benar, ini semua adalah roh jahat. Yang disebut roh jahat diubah dari senjata dengan roh senjata di zaman kuno. Senjata ini rusak dalam pertarungan, atau pemiliknya mati dalam pertempuran, membuat roh senjata ini tinggal di sini. Seiring waktu berlalu, roh senjata ini mulai mengubah temperamennya dan menjadi roh jahat. Lionel mengikuti Dave dan menjelaskan. Begitu Dave mendengarnya, dia memikirkan Zhongli, roh pedang pembunuh naga miliknya. Mungkin jika Zhongli ditinggalkan di sini selama ribuan tahun, temperamennya akan berubah drastis dan dia akan berubah menjadi roh jahat, kan? Bagaimana menurutmu roh-roh jahat ini begitu gila, seolah-olah mereka tidak sadarkan diri? Dave tidak dapat menahan diri untuk berkata ketika dia melihat Tiago dan yang lainnya bertarung dengan roh jahat.
Ya, banyak dari roh jahat ini yang rusak dan tidak lengkap, dan tidak memiliki kesadaran. Bahkan jika roh dari senjata ajaib itu benar-benar utuh, mereka tidak akan menjadi roh jahat bahkan setelah bertahun-tahun disiksa. Sebaliknya, mereka akan mengeraskan diri mereka sendiri, bahkan lebih. Hanya roh senjata rusak ini yang akan berevolusi menjadi roh jahat. Roh jahat ini hanya akan membunuh dengan liar, tanpa kesadaran berpikir, dan mereka tidak takut hidup dan mati, dalam pemikiran mereka, tidak ada yang namanya kematian. Jawab Lionel. Dave benar ketika dia memikirkannya. Roh-roh jahat ini awalnya adalah roh alat, dan mereka tidak memiliki apa yang disebut kehidupan fisik. Tentu saja, mereka tidak akan takut hidup dan mati. Selain itu, mereka tidak memiliki pemikiran, jadi mereka tidak takut akan apapun. Meskipun roh senjata ini tampaknya tidak terlalu kuat, mereka sangat sulit untuk dihadapi, seperti plester kulit anjing, dan mereka tidak dapat dilepaskan tidak peduli seberapa kerasnya. Ini membuat Tiago dan yang lainnya semakin mudah tersinggung. Roh-roh jahat ini sangat sulit untuk dihadapi. Mungkinkah batu segel asli ini untuk menyegel roh-roh jahat ini? Berbicara secara logis, seharusnya tidak demikian. Meskipun ada banyak roh jahat, kekuatan mereka memang tidak tinggi. Dave sangat bingung. Apakah batu aslinya menyegel roh jahat ini? Tuan Chen, tidak peduli jika batu segel asli ini digunakan untuk menyegel roh jahat, tapi sekarang kesempatan kita memang telah datang. Kata Lionel sambil tersenyum tipis. Kesempatan apa? Dave penuh keraguan. Lihatlah di bawah tanah tempat mereka bertarung, Lionel menunjuk. Dave melihat sekeliling dan menemukan bahwa di mana Tiago dan yang lainnya bertarung dengan roh jahat, semua jenis senjata berserakan di tanah, seperti pisau, senjata, tombak, kapak, pengait dan garpu, dan bahkan beberapa jepit rambut dan cincin. Kali ini, Dave sedikit linglung, barusan tidak ada apa-apa di tanah, mengapa begitu banyak hal yang tiba-tiba muncul sekarang? Master Sekte Ji, ini. Dave bertanya dengan curiga. Tuan Chen, ini adalah roh-roh jahat yang telah dibunuh. Hanya ketika roh-roh jahat dibunuh, harta kelahiran mereka akan muncul. Harta karun ini menjadi benda tanpa roh dan dapat diambil sesuka hati. Meskipun itu rusak dalam perang kuno, mereka masih sangat berharga di sini. Ini semua adalah senjata sihir kuno. Dan semakin kuat roh jahat, semakin besar nilai harta karun itu. Mata Lionel bersinar terang. Dave melirik Lionel, dia memang pebisnis, dan dia bisa menemukan peluang bisnis di mana-mana, berpikir untuk menghasilkan uang. Bersambung.